tidak ada yang ini. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya pelajaran kejujuran itu harus kita bawa setelah Ramadan. Teringatlah kita kepada kisah Khalifah Umar bin Khattab. Ketika beliau sedang menjadi khalifah, beliau sering datang ke daerah-daerah tanpa pengawalan. Begitu satu tempat menemukan seorang pemuda yang membawa kambing sekian ratus bahkan mungkin ribuan. Sahabat Umar bertanya, wahai anak muda, kambing lu banyak sekali. Maaf tuan, ini buat kambing saya. Loh, kambing siapa? Kambing tuan saya yang ada jauh di sana. Kira-kira tuanmu tahu nggak berapa jumlahnya? Tidak mungkin tahu tuan. Toh saya saja yang tiap hari dengan kambing saya tidak tahu. Kemudian sahabat Umar mencoba merayu. Dek, nah kalau begitu gini, gimana? Kan nggak ada orang yang tahu. Cuma Anda dan saya. Saya minta kambingnya satu, saya kasih uang satu. Ini kambing buat saya. Ini uang betul. Padahal tidak ada satupun yang melihat. Subhanallah, anak muda langsung berdiri, memegang leher Umar bin Khattab. Wahai tuan, mungkin tuan saya tidak tahu, pemilik kami tidak tahu, tapi di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini harus kita pertahankan kejujuran. Yang kedua, kita sangat berdisiplin. Kapan disiplin? Orang puasa sangat disiplin. Lebih-lebih kalau menjelang berbuka, tepat waktu. Ya, itu satu pendidikan. Bahkan diperintahkan Rasulullah untuk takjil iftar. Takjil itu bukan makanan, takjil itu bersegera. Bukan seperti sekarang beli takjil, nggak ada. Takjil itu satu sikap mempercepat berbuka pada waktunya. Itu disunahkan Rasulullah. Artinya sangat menghargai waktu. Mestinya selesai Ramadan tentu kita menghargai waktu. Kadang-kadang kita umat Islam yang tahu bahwa waktu adalah emas, tapi justru yang disiplin adalah Alhamdulillah. Salah satu di antaranya, tes case-nya adalah ketika Allah memanggil kita untuk sholat. Panggilan Allah diabadikan dalam satu surat tersendiri, namanya surat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil salat fas'au, maka segeralah, larilah ya kamu, sa'ilah kamu pada panggilan itu, dan tinggalkan perniagaan, tinggalkan komputer, tinggalkan kamu. Kenapa? Sholat Jumat itu ada kaitannya dengan khutbah Jumat. Sholat Jumat tidak pakai khutbah Jumat tidak sah. Khutbah Jumat tanpa sholat Jumat tidak sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mencatat orang-orang yang masuk ke masjid sesuai dengan urutannya masing-masing. Begitu selesai imam naik ke mimbar, maka mohon maaf, yang datang setelah itu tidak dicatat sebagai orang yang sedang ibadah. Oleh sebab itu sangat sayang sekali. Berapa menit mestinya kita sebelum adzan sudah ada berada di masjid masing-masing, sambil bermohon sama Allah, karena waktu Jumat itu waktu istijabah, waktu saya mustajabah, waktu yang sangat luar biasa. Mungkin kalau bisa perbanyaklah dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita mempertahankan kesucian Idul Fitri itu jauh lebih utama ketimbang sekedar mencapainya.